Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي رسول بعد أما بعد يا أيها الطلاب أعزني أعزكم الله كيف حالكم الحمد لله وأنا بخير الحمد لله رب العالمين. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu, yaitu di classroom online belajar pada tahun ini. Ala kulli hal, alhamdulillah. Yang penting kita masih bisa belajar untuk menuntut ilmu, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti Ana akan mengajar yaitu kitab Muthala'ah, yang mana kitabnya di hadapan kalian yang ada di video. Di situ apa yang kita pelajari dengan judul Min Wasaya As-Salafi Lisyabab, yaitu nasihat-nasihat salaf kepada para pemuda. Kitab Min Wasaya As-Salafi Lisyabab ini dikarang oleh yaitu Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Perlu diketahui bahwa Syekh Abdul Razak ini, beliau adalah seorang alim, yang mana bapaknya pun juga seorang alim ahli hadis pada masa itu, dan beliau pun juga belajar sama beliau kepada bapaknya. Bapaknya Abdul Razak yaitu Abdul Muhsin. Sebelum kita mempelajari, biar kita lebih mengenal siapakah Syekh Abdul Razak ini. Syekh Abdul Razak adalah beliau seorang dosen Universitas Islam Madinah. Beliau dilahirkan di kota Zulfi tanggal 22 Dzulqa'dah 1382 Hijriah, bertepatan dengan 17 April 1963. Kalau kita hitung-hitung dari 1963 atau 1382 Hijriah dan sekarang bertepatan dengan 1441 Hijriah, kurang lebih umurnya yaitu 58 tahun. Beliau sekarang tinggal di kota Madinah. Kegiatan beliau yaitu berdakwah, Masya Allah. Kemudian suka mengarang kitab. Dan bahkan kitabnya sangat banyak sekali. Di antara kitabnya yang beliau karang yaitu Min Wasaya As-Salafi Lisyabab. Insya Allah yang akan kita pelajari. Sekaligus beliau dosen akidah di Masjid Nabawi. Sekaligus juga beliau dosen di UIM, Universitas Islam Madinah, yang pasca sarjana. Pasca sarjana itu yang mana mereka setelah S1 melanjutkan sekolah kembali, entah S2, kemudian S3 yaitu doktor, ya. Tapi nggak ada yang namanya S-Tech, ya. Tetap terakhirnya doktor, S1, S2, S3. Nah, S3 ini nanti doktor. Kegiatan beliau berdakwahnya bukan hanya di negara Arab saja, dan bahkan di negara kita Indonesia ini. Dan bahkan Syekh Abdul Razak pun berkali-kali lewat online juga, on air, mengajarnya dari Madinah ke Indonesia, yang pernah kita jumpai yaitu di Radio Roja, yang mana beliau setiap sore, ya kan, setiap sore untuk
memberikan nasihat. Kemudian beliau dakwah juga di daerah sampai negara Afrika dan bahkan Asia, kemudian sampai Eropa. Masya Allah, luar biasa. Ya ayuhat tullab a'azzani a'azzakumullah. Inilah Syekh Abdul Razak, agar kita lebih mengenal siapa beliau. Orang yang luar biasa, yang mana dia berdakwahnya sampai ke penjuru negara, yang mana kitabnya banyak yang beliau karang, kemudian banyak sekali kaum muslimin untuk memanfaatkannya, kitab beliau ini. Kemudian biografi yang lain, mungkin kami tidak banyak menyampaikan karena nanti siapa tahu kalau kalian pengen mengenal beliau, berapa istrinya, 1 apa 2 atau 3, berapa anaknya, ada yang gadis atau apa yang tidak, silahkan nanti tatkala kalian belajar di Universitas Islam Madinah. Makanya belajar bukannya di Indonesia saja, mudah-mudahan kalian nanti semua masih bisa ke Universitas Islam Madinah, belajar sama beliau. Kemudian kita lanjutkan, setelah kita mengenal nama kitabnya yaitu Min Wasaya As-Salafi Lisyabab, karangan Syekh Abdul Razak. Kemudian di sini saya akan membacakan yaitu muqaddimahnya beliau. Ya, muqaddimahnya beliau biar tahu apa tujuan beliau mengarang kitab ini. Yang pertama, Syekh mengatakan dengan memulainya Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu tanda seorang yang berilmu itu, orang yang baik itu tatkala melaksanakan suatu kebaikan, dia memulainya dengan bismillah. Ya, mau makan dengan bismillah, mau beraktivitas dengan bismillah, mau pergi dengan bismillah, sampai menulis atau mengarang atau mungkin membuat sesuatu yang baik dengan bismillah. Syekh ini makanya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, saya menulis kitab ini, ya, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau mengirimkan surat kepada gubernurnya atau kepada penduduk-penduduk yang beliau inginkan, maka memulainya dengan Bismillah. Nabi Sulaiman tatkala mengirim surat kepada Ratu Bilqis, yaitu dengan pertama mengucapkan Bismillah. Jadi selazimnya seorang Muslim itu mengucapkan Bismillah di dalam semua kegiatan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barokah apa yang kita lakukan tersebut. Seperti yang dicontohkan Syekh Abdul Razak ini memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya Syekh memulai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syekh mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah wahdah saja, la syarikalah, dan tidak menyekutukan baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat dan memberikan keselamatan, ya, atau memberikan salam kepada beliau, wa ala alihi, kepada keluarganya, wa ashabihi ajma'in, dan seluruh para sahabatnya. Amma ba'd. Kemudian di sini ditutup dengan amma ba'd. Amma ba'd di sini kebiasaan orang Arab yang mana setelah mengucapkan pembahasan yang pertama, apabila sudah selesai pembahasan yang pertama itu ditutup dengan amma ba'd. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang lainnya.
amma ba'd. Ditutup. Kemudian setelah amma ba'd, biasanya dalam kaidahnya dimulai dengan huruf fa. Kita lihat di sini, ya kan? Dimulai dengan huruf fa. Fala yakhfa. Naam, fala yakhfa anna marhalatas syabab marhalatun muhimmatun jiddan fi hayatil insan. Li'annaha marhalatul quwwah wan nasyat wa suhulatil harakah wa quwwatil a'dha wa salamatil hawas, bainama idza kabural insan tad'ufu minhu hawasuhu wa quwwahu. Kita terjemahkan, fala yakhfa anna marhalatas syabab marhalatun muhimmatun jiddan fi hayatil insan. Tidak dirahasiakan lagi bahwa masa muda merupakan masa yang sangat penting sekali, muhimmatun jiddan fi hayatil insan, pada kehidupan manusia. Li'annaha marhalatul quwwati wan nasyat, karena masa muda itu masa yang kuat, wan nasyat, dan semangat, ya. Darah muda biasanya darah semangat, menggebu-gebu, ya. Wasuhulatil harakah, dan mudah beraktivitas. Orang masih muda biasanya tulangnya masih sehat, jasadnya masih fit untuk lari sana, lari sini, bergerak sana kemari, tidak encok. Adapun kalau sudah tua biasanya sudah encok. Makanya dikatakan wasuhulah al-harakah, mudah untuk bergerak atau beraktivitas. Wa quwwatil a'dha, dan tubuhnya masih kuat. Nah, anggota tubuhnya itu kuat. Tadi saya katakan, ya kan, ngangkat barang yang besar dia kuat. Malamnya masih bisa apa? Bergadang, beraktivitas yang lain. Kalau orang sudah tua, siangnya dia untuk angkat barang, malam tidak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Sudah tidak kuat lagi anggota tubuhnya. Wasalamatil hawas, dan masih sehat panca inderanya. Ya, panca inderanya masih sehat semua. Bainama idza kabural insan tad'ufu minhu hawasuhu wa quwwahu. Sementara apabila manusia itu semakin dewasa atau tumbuh menjadi tua, tad'ufu minhu, akan dikurangi dari kenikmatannya, ya. Hawasuhu, ya, panca inderanya, wa quwwahu, dan kekuatannya. Jadi kalau orang tambah tua itu tambah melemah, bukan tambah kuat. Kadang-kadang orang sampai datang, ya kan, ke suatu dukun agar panjang umur, kuat, kemudian apa, bisa beraktivitas yang lainnya lebih melebihi anak muda, itu salah. Secara fitrahnya bahwa manusia itu semakin tua, maka dia akan semakin apa, berkurang anggota tubuhnya, akan berkurang kekuatannya, akan berkurang panca inderanya. Makanya di sini Syekh memberikan motivasi kepada, atau mungkin apa, memberikan nasihat kepada para pemuda yang mana diambil dari orang-orang terdahulu, as-salaf. As-salaf di sini adalah orang-orang terdahulu. Orang terdahulu di sini yang soleh, ya, bukan hanya orang yang terdahulu saja. Karena banyak sekali orang-orang yang terdahulu tetapi dia bukan soleh dan dia malah toleh. Yang mana dia itu tidak beriman kepada Rasulullah, tidak mengikuti ajaran Rasulullah, tetapi dia malah menentang Rasulullah. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab orang terdahulu, orang salaf, tetapi bukan saleh. Kemudian apa? Abu Jahal dan lain sebagainya. Orang terdahulu yang soleh seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Anas, Ibnu Abbas, dan lain sebagainya. Mereka para sahabat yang mana mereka mengikuti ajaran Rasulullah dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan yaitu paragraf berikutnya. Waqad aulal Islam hadhil marhalata ihtimaman khassan wa riayatan azimah wa ja'atin nususu muakkidatan
ala atmi sya'ni hadhil marhalati wa ahmiyatiha. Faqad hatha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam alal mubadirah lil iktinamiha wal hadari min idha'atiha. Masya Allah, mari kita terjemahkan. Waqad aulal Islam hadhil marhalata ihtimaman khasan. Dan sungguh Islam memprioritaskan masa muda ini dengan perhatian yang khusus. Ya, ihtimaman khasan, dengan perhatian yang khusus. Wa riayatan azimatan, dan perhatian yang besar. Wa ja'atin nususu muakkidatan ala atmi sya'ni hadhil marhalati wa ahmiyatiha. Banyak nas-nas, an-nusus yaitu nas, maksudnya di sini adalah dalil, baik maupun Al-Quran maupun hadis, ya kan? Dan banyak datang nas-nas, dalil dari Al-Quran maupun hadis, muakkidatan, yang menguatkan atas besarnya urusan masa muda ini, atau memperhatikan masa muda ini. Faqad hatha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada seorang anak muda alal mubadira lil iktinamiha, kepada hal-hal yang mubadir agar dia bisa memanfaatkan atau menggunakan dengan sebaik-baiknya. Tatkala ada perbuatan yang sia-sia, hal yang mubadir, maka digunakan dengan hal yang baik. Ini maksudnya. Wal hadari min idha'atiha, dan memberikan peringatan agar tidak menyia-nyiakan masa muda tersebut. Masya Allah. Ini salah satu motivasi dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak muda. Yang merasa anak muda, mari yuk kita sama-sama menghilangkan hal-hal yang mubadir, ya, hal yang sia-sia diisi dengan kebaikan, digunakan dengan hal yang baik, ya. Kemudian kita meninggalkan hal yang sia-sia. Apalagi di sekarang banyak sekali permainan-permainan yang tidak ada manfaatnya, semacam game, yang mana game itu mengandung perbuatan yang tidak baik, sampai melupakan sholatnya, sampai dia meninggalkan kewajiban, yaitu menuntut ilmunya, sampai dia berbuat, yaitu mencuri, karena mungkin tidak bisa mengisi pulsa, sampai berani dengan orang tua. Ya ayyuhat tullab, a'azzani a'azzakumullah. Kemudian selanjutnya di sini fa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'iduhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bertemu dengan seseorang, kemudian Rasulullah menasihatinya. Wa huwa ya'iduhu. Kemudian beliau Rasulullah memberikan nasihat kepada seseorang tersebut. Beliau dengan sabdanya mengatakan kepada anak pemuda tersebut, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan atau gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ya. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika, dan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika, dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faraghuka qabla syughlika, dan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka
qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Inilah yang dinasihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang tadi, yang mana dia seorang pemuda yang dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan untuk episode selanjutnya atau pelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dimengerti, bisa difahami, dan bisa kita amalkan, kita pelajari, sehingga bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayya nahtatim bi qira'atid du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.